Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa manusia membutuhkan firman Allah, yaitu penyataan Allah kepada kita. Karena seringkali kita merasa kita memahami Tuhan Allah, namun pemahaman kita adalah pemahaman yang salah. Sehingga kita salah mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Dan ketika Tuhan memberikan firman-Nya untuk menerangi hati nurani kita dan pikiran kita, sehingga kita boleh hidup di dalam jalan yang Tuhan sediakan kepada kita di dalam Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, seringkali sebagai manusia, kita dapat salah mengerti apa yang Tuhan Allah lakukan atau apa yang Ia berikan kepada kita atau kepada manusia. Misalkan Tuhan Allah memberikan alam semesta yang luar biasa dahsyatnya agar manusia dapat mengenal Tuhan yang dahsyat yang menciptakan semuanya itu. Namun apa yang terjadi? Justru manusia menyembah ciptaan Tuhan yang dahsyat itu. Bukannya manusia mengenal Tuhan yang dahsyat. Demikian juga Tuhan menciptakan manusia dengan masing-masing memiliki keunikan agar manusia itu bisa saling mengisi dan melengkapi sebagai makhluk sosial. Namun apa yang terjadi? Manusia yang berbeda-beda, yang unik itu, justru saling menghina satu sama lain. Bukannya bekerja sama. Namun yang kita perhatikan, yang kita lihat adalah betapa banyak manusia saling memusuhi karena perbedaan-perbedaan itu. Saudara, Tuhan Allah memberikan kepada kita hukum-hukum moral kepada manusia, dengan tujuan agar manusia dapat mengenal Allah yang kudus dan mengenal dirinya yang tidak berdaya untuk memenuhi hukum-hukum itu, karena ada kuasa dosa di dalam dirinya. Namun yang terjadi adalah manusia menganggap dirinya layak menerima hukum-hukum moral Allah itu, dan dirinya menganggap sanggup memenuhi hukum-hukum moral Allah. Saudara, Tuhan Allah memberikan gambaran bahwa untuk pengampunan dosa harus ada kurban yang diberikan di hadapan Tuhan. Maksud Tuhan adalah ini sebuah gambaran bahwa satu kali Allah menyediakan korban yang sesungguhnya untuk pengampunan dosa, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang datang menjadi manusia dan mati menanggung dosa umat manusia. Namun yang terjadi adalah manusia berpikir yang sudah membawa kurban merasa bahwa mereka berhak diampuni dosanya karena kurban-kurban yang mereka bawa. Dan mereka tidak datang percaya kepada kurban pengampun salah yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tidak bersunat juga karena iman. Jika demikian,
Adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Yahudi merasa bahwa mereka adalah orang yang dibenarkan Tuhan karena Tuhan memberikan hukum-hukumnya kepada mereka. Benar, mereka menerima hak istimewa sebagai penerima hukum-hukum Allah yang sempurna itu. Namun mereka tidak dapat membedakan antara penerima hukum-hukum Allah dan pelaku hukum-hukum Allah. Saudara, tidak seorang pun dibenarkan karena mereka sebagai penerima hukum-hukum Allah. Dan Tuhan memberikan hukum-hukumnya, hendak menyadarkan bahwa manusia tidak sanggup hidup di dalamnya, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Semua orang telah berbuat dosa dan melanggar hukum-hukum Allah. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, satu-satunya cara seseorang untuk dibenarkan di hadapan Tuhan adalah dengan iman kepada Yesus Kristus. Karena tidak ada perbedaan, baik orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi. Saudara, firman Allah berkata begini, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Saudara, ketika firman Allah berbicara tentang seseorang dibenarkan oleh Allah melalui iman dalam Yesus Kristus, maka saudara-saudara, firman Allah berkata, seperti yang telah disaksikan kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Jadi saudara-saudara, pesan firman Allah bahwa seseorang dibenarkan melalui iman di dalam Yesus Kristus bukanlah diawali dari perjanjian baru. Namun hal ini sudah dinyatakan di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Sehingga saudara, Alkitab mengatakan tidak ada perbedaan antara orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi. Saudara, orang Yahudi yang menerima kitab Taurat, mereka pun telah diberitahukan bahwa mereka dibenarkan bukan karena mereka melakukan hukum Taurat, tetapi karena iman kepada Mesias, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Saudara, dengan cara yang sama, Allah memberitakan kepada seluruh dunia ini bahwa tidak ada seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum-hukum Taurat, tetapi hanya karena iman dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, ketika Allah membenarkan seseorang, maka Allah memakai satu sistem nilai, tidak dengan pelbagai sistem nilai. Allah tidak menggunakan di satu sisi membenarkan orang melalui hukum-hukumnya, melalui ketaatan hukum-hukumnya. Di satu sisi, Allah membenarkan orang melalui iman. Saudara, Allah mempunyai satu sistem penilaian, yaitu orang dibenarkan atau diselamatkan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, semua itu Allah lakukan karena memang manusia tidak bisa diselamatkan atau dibenarkan karena melakukan hukum-hukum Taurat. Sebab manusia, semua manusia telah berbuat dosa, telah melanggar hukum-hukum Allah. Saudara, seorang manusia tidak perlu melanggar seluruh hukum Allah sehingga mereka menjadi pembuat dosa. Mereka cukup melanggar satu hukum Allah, mereka menjadi pelanggar hukum-hukum Allah. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, manusia di dalam melanggar hukum Allah, bukan saja berbicara hal-hal yang lahiriah, tetapi juga hal-hal yang batinnya. Saudara, karena Alkitab berkata Allah bukan sekedar melihat rupa kita, tetapi Allah melihat hati kita. Saudara, siapakah di antara manusia yang sanggup berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, saya telah melakukan hukum-hukum-Mu dengan sempurna, secara lahiriah dan secara batinnya. Saudara, tidak seorang pun ketika ia jujur berkata kepada Tuhan. Termasuk orang-orang yang beribadah kepada Tuhan.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, semua manusia sama telah melanggar hukum Allah. Disitulah saudara mengapa Tuhan memberikan Yesus Kristus. Barang siapa percaya kepadanya, dibenarkan secara gratis. Bukan karena perbuatan-perbuatan kita. Bukan karena ritual-ritual kita. Bukan karena kita melakukan hukum Taurat. Tetapi semata-mata karena pemberian Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur. Di dalam kebinasaan kita, Tuhan menyatakan dari firman-Nya, ada kasih karunia, ada anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus bagi kita. Maukah kita menerima kasih Tuhan itu? Saudara, ketika kita menerima kasih Tuhan itu, hidup kita berubah dari anak-anak durhaka, dari anak-anak kebinasaan, menjadi anak-anak Allah yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, saudara dibenarkan tidak dapat dilakukan oleh perbuatan manusia di dalam melakukan hukum-hukum Allah. Namun harus melalui korban pendamaian. Karena semua manusia berada di bawah murka Allah. Dan Kristus menjadi jalan pendamaian yang ditentukan oleh Allah. Saudara, firman Allah berkata, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi pada masa kesabarannya. Lalu firman Tuhan berkata, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat benar di mata Tuhan. Karena tidak seorang pun yang sanggup melakukan hukum-hukum Allah dengan sempurna tanpa cacat seumur hidupnya. Sehingga saudara, Alkitab berkata benar, semua manusia telah berbuat dosa. Saudara, adakah seorang manusia seumur hidupnya dia taat 100%, baik lahiriah maupun batinnya, kepada hukum-hukum Allah? Saudara, jikalau kita mau berkata jujur, tidak ada seorang pun. Sehingga saudara kasih dalam Tuhan, maka kebenaran yang Allah berikan kepada manusia bukan berdasarkan hukum-hukum Allah yang harus dipenuhi manusia. Jikalau demikian, jikalau Allah melakukan hal yang seperti itu, menuntut bahwa manusia harus memenuhi hukum-hukum Allah baru diselamatkan, saudara, tidak seorang pun di antara kita yang bisa diselamatkan atau dibenarkan. Tetapi justru, saudara, Allah yang tahu bahwa manusia adalah manusia yang melanggar hukum-hukum Allah. Manusia adalah manusia yang tidak sanggup hidup kudus di hadapan Tuhan. Tidak sanggup memenuhi Taurat Tuhan. Oleh karena itu Allah menentukan jalan pendamaian, yaitu di dalam Yesus Kristus. Saudara, jalan pendamaian artinya bahwa melalui Yesus Kristus, maka Allah berkenan kepada kita. Saudara, terhadap orang berdosa, Allah itu murka. Tetapi saudara, melalui Yesus Kristus, melalui pengorbanannya yang menjadi jalan pendamaian, maka Allah berkenan menyelamatkan orang berdosa seperti kita. Allah berkenan membenarkan orang yang tidak benar seperti kita. Karena ada jalan pendamaian. Dan jalan pendamaian itu satu-satunya hanya bisa dilakukan oleh Yesus Kristus. Karena tidak ada seorang pun manusia yang benar. Hanya Yesus yang benar. Tidak seorang manusia pun yang tidak berdosa. Hanya Yesus yang kudus. Sehingga dia menjadi manusia yang sanggup menjadi jalan pendamaian. Agar kita orang berdosa, ketika percaya, kita menjadi orang yang diperkenan oleh Allah. Bukan tergantung kepada kekuatan kita untuk memenuhi hukum Taurat. Bukan tergantung seberapa sempurna kita melakukan ritual-ritual di dalam ibadah kita. Tidak bergantung seberapa banyak kita berbuat baik. Karena
sebanyak apapun kita berbuat baik, maka perbuatan baik itu menjadi cacat celah jikalau kita melakukannya tidak di dalam kekudusan Tuhan, tidak di dalam kekudusan, tidak di dalam ketulusan, tetapi dengan hati dan maksud yang berbeda, maka kita tetap dianggap sebagai pelanggar hukum Taurat. Dan pelanggar-pelanggar hukum Taurat berada di bawah murka Allah. Namun saudara, bagi kita yang mengenal Yesus, kita berada di bawah kasih karunia, tidak di bawah hukum-hukum Allah. Sehingga dengan demikian, Tuhan, Dia membenarkan kita. Dia menyelamatkan kita. Dia mengangkat kita menjadi anak-anak Allah yang dikasihi oleh Dia. Saudara, jadilah orang-orang yang menerima kasih karunia Allah. Sehingga engkau tidak berada di bawah hukum Allah, di mana engkau di bawah murka Allah. Tetapi di bawah kasih karunia Allah, engkau menjadi anak-anak Allah yang dikasihi, yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih karena firman-Mu menerangi hati dan pikiran kami, supaya hati nurani kami bersaksi dalam hati kami. Sesungguhnya kami memang orang yang tidak sanggup hidup benar hadapan Tuhan. Kami tahu bahwa kami orang berdosa, melanggar hukum-hukum Tuhan. Di situlah Tuhan kami mau belajar, percaya kepada kasih karunia Tuhan. Tuhan mengenal kami. Oleh karena itu Engkau memberikan Yesus Kristus mati menjadi jalan pendamaian. Supaya kami tidak lagi berada di hukum-hukum Allah, yaitu di bawah murka Allah. Tetapi berada di bawah kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Dan kami menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan terima kasih. Tuhan berkati firman-Mu, meneguhkan iman kami, membuka hati kami. Sehingga kami adalah orang-orang yang berbahagia. Karena kami menerima kasih karunia Allah di dalam Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.